Hello, Miss. Hello, my friend. Let me introduce myself. My name is Katarina Nurfitri Wulandari, NPM 20 and 61 20 152. I'm a colleague the majoring management at STA Gentiaras, Bandar Lampung. Here we'll present the material on this disciplinary. Hello, my name is Medita Putri Randauli. My NPM 206120100054. Hello, my name is Yones Nababan. My EPM 206 120 116. Kedisiplinan. A. Pentingnya kedisiplinan. Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Apakah yang dimaksud dengan kedisiplinan yang baik? Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. B. Indikator-indikator kedisiplinan. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. Yang kedua, teladan pimpinan. Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang baik atau kurang berdisiplin, para bawahan pun akan kurang disiplin. Ketiga, balas jasa. Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. Oleh karena itu, balas jasa berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan karyawan. Artinya, semakin besar balas jasa, semakin baik kedisiplinan karyawan. Sebaliknya, apabila balas jasa kecil, kedisiplinan karyawan menjadi rendah. 4. Keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar kebiasaan dalam pemberian balas jasa, pengakuan, atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. Manajer yang cakap dalam memimpin selalu berusaha bersikap adil terhadap semua bawahannya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. 5. Waskat. Waskat atau pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu ada atau hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Keenam, sanksi hukuman. Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap dan perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. Ketegasan.
Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. 8. Hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan-hubungan baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct single relationship, direct group relationship, dan cross relationship hendaknya harmonis. C. Persaingan dan konflik. Persaingan dan konflik sering terjadi di antara para karyawan suatu perusahaan. Persaingan dan konflik terjadi karena mempunyai tujuan yang sama, latar belakang yang heterogen, sikap perasaan yang sensitif, perbedaan pendapat, dan salah paham. Apa definisi persaingan dan konflik itu? Persaingan adalah kegiatan yang berdasarkan atas sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik. Persaingan dimotivasi oleh ambisi untuk memperoleh pengakuan, penghargaan, dan status sosial yang terbaik. Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi jika tidak dapat diselesaikan. Hal-hal yang menyebabkan persaingan dan konflik antara lain: 1. Tujuan, 2. Ego manusia, 3. Kebutuhan, 4. Perbedaan pendapat, 5. Salah paham, 6. Perasaan dirugikan, 7. Perasaan sensitif. Kebaikan persaingan. 1. Evaluasi diri atau introspeksi demi kemajuan. 2. Moral kerja atau prestasi kerja akan meningkat. 3. Mengembangkan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan. 4. Memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas karyawan. Keburukan konflik. 1. Kerjasama kurang resasi dan harmonis di antara para karyawan. 2. Memotivasi sikap-sikap emosional karyawan. 3. Menimbulkan sikap a priori karyawan. 4. Meningkatkan absen dan turnover karyawan. 5. Kerusakan produksi dan kecelakaan semakin meningkat. D. Kepuasan kerja, stres, dan frustasi. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi faktor-faktor berikut. 1. Balas jasa yang adil dan layak. 2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. 3. Berat ringannya pekerjaan. 4. Suasana dan lingkungan pekerjaan. 5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. 6. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. 7. Sikap pekerjaan monoton atau tidak. Stres pada karyawan. Stres karyawan timbul akibat kepuasan kerja tidak dapat terwujud dari pekerjaannya. Stres karyawan perlu sedini mungkin diatasi oleh pemimpin agar hal-hal yang merugikan perusahaan dapat diatasi. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Orang-orang yang mengalami stres menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis. Mereka sering jadi marah-marah, agresif, tidak dapat rileks, atau memperlihatkan sikap-sikap yang tidak kooperatif. Faktor-faktor penyebab stres karyawan. 1. Beban kerja yang sulit dan berlebihan. Yang kedua, tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar. Yang ketiga, waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai. Yang keempat, konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja. Yang kelima, balas jasa yang terlalu rendah. Yang keenam, masalah-masalah keluarga seperti anak, istri, mertua, dan lain-lain. Konseling.
Konseling adalah pembahasan satu masalah dengan seseorang karyawan dengan maksud pokok membantu karyawan tersebut agar dapat mengatasi masalah secara lebih baik. Konseling bertujuan untuk membuat orang-orang menjadi lebih efektif dalam memecahkan masalah-masalah mereka. Fungsi konseling: yang pertama memberikan nasihat, yang kedua penentraman hati, yang ketiga komunikasi, yang keempat pengenduran ketegangan emosional, yang kelima penjernihan pemikiran. Tipe-tipe konseling: yang pertama ada directive konseling, adalah proses mendengarkan masalah-masalah emosional karyawan, memutuskan apa yang seharusnya dilakukan, memberitahukan dan memotivasi karyawan untuk melaksanakannya. Yang kedua, non-directive counseling, adalah proses mendengarkan dengan penuh perhatian dan mendorongnya untuk menjelaskan problem yang menyusahkan mereka, memahaminya dan menentukan penyelesaian yang tepat. Yang ketiga ada cooperative counseling, hubungan timbal balik antara pembimbing. Audit personalia, karyawan adalah kekayaan utama perusahaan yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi. Hal ini mendorong manajer agar selalu mengaudit personalia untuk mengetahui kemampuan kedisiplinan, moral kerja, kualitas, dan kuantitas tenaga kerjanya. Audit personalia adalah mengevaluasi kualitas, kuantitas, dan kegiatan personalia yang dilakukan dalam satu organisasi. Tujuan audit personalia: mengevaluasi kegiatan personalia dengan maksud untuk mengetahui nilai efektivitas, mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, mempelajari aspek-aspek dan menunjukkan perbaikan serta membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan.